Kasus ini yang menjadi menarik ya, karena sudah berjalan 7 tahun lalu sekarang bergulir di publik ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem hukum pidana kita, bisa dikatakan bahwa putusan sudah final. Karena ingkra itu di dalam sistem hukum pidana kita bahwa dia tidak bisa melakukan upaya hukum kembali. Artinya final. Ingkra itu artinya final, tidak lagi ada putusan baru. Nah, pertanyaan apakah masih ada upaya hukum bagi pihak Jessica? Bisa. Ada upaya hukum namanya PK. PK itu bukan peradilan normatif dalam tingkatan pengadilan negeri, banding maupun kasasi. PK itu adalah lembaga upaya hukum luar biasa dengan syarat adanya novum atau lebih banyak menguji tentang pertimbangan hakim yang keliru dalam perkara kasus pembunuhan. Itu aja sih. Kalau kita berbicara tentang sistem pidana di Indonesia memang sudah final. Tapi bukan berarti tidak memiliki celah untuk melakukan upaya hukum lainnya. Misalnya peninjauan kembali. Ini kan menjadi gaduh dalam ruang publik karena banyak pendapat-pendapat atau pernyataan-pernyataan yang blunder. Pernyataan-pernyataan menimbulkan pertanyaan baru, ada apa dengan kasus Mirna, termasuk pernyataan-pernyataan dari sumber dari keluarga korban sendiri, sehingga menjadi merangsang publik untuk menginginkan kasus ini dibuka kembali. Nah, harusnya memang sebagai keluarga korban idealnya lebih silent ya, karena pengacara keluarga korban itu adalah diwakili oleh kejaksaan sebagai penuntut umum, sebagai pengacara negara. Maka supaya tidak terjadi blunder atau menimbulkan tafsiran-tafsir baru, sebaiknya silent ya, diam dan menyerahkan kepada pihak berwajib. Seperti itu. Apalagi perkara Jessica ini kan sudah diuji dalam tingkat pengadilan negeri, banding maupun kasasi. Ya, bijaknya memang harus menjaga komunikasi. Ya, kalau memang ada upaya hukum luar biasa itu membebaskan Jessica, berdasarkan novum atau memang pertimbangan hukum yang keliru dalam tingkat pengadilan sebelumnya, itu sah-sah saja Jessica akan dibebaskan. Sangat tergantung putusan apa dari PK itu. Jadi kalau bertanya, apakah masih ada upaya hukum dari keluarga Jessica atau pengacara Jessica? Masih banyak upaya hukumnya. Walaupun memang perkara ini sudah ingkrah di tingkat kasasi dalam perkara peradilan normatif ya gitu. Jadi kalau soal adil itu belum tercapai, orang akan menggunakan upaya-upaya sepanjang itu mengacu kepada sistem hukum di Indonesia. Memang gini ya, dulu bukan peristiwa sekarang sebenarnya. Dulu dalam proses peradilan di pengadilan negeri pun sudah terjadi pro kontra karena semua ahli itu tidak memiliki satu suara yang sama. Ahli dari Jessica dan maupun ahli dari jaksa penuntut umum yang dihadirkan dalam ruang persidangan itu memiliki pendapat yang berbeda. Nah, di situ publik memiliki kesempatan untuk menilai, sehingga sebelum putusan itu dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kalau tidak salah, publik sudah ada 50% yang pro menyatakan bahwa Jessica tidak bersalah, dan yang satu yang menyatakan bahwa Jessica adalah seorang pembunuh. Nah, ini yang menjadi pembelajaran kita bahwa ternyata seorang Profesor Otto Hasibuan mampu meyakinkan 50% publik yang menyatakan bahwa Jessica tidak bersalah. Nah, yang jadi soal sekarang kan keyakinan hakim yang secara kekuasaan absolut menyatakan bahwa dengan keyakinan hakim itulah memutuskan bahwa Jessica bersalah. Dengan pertimbangan, misalnya, si Jessica lebih lama menguasai barang bukti yang menimbulkan kematian itu. Nah, kalau logika ini dipakai, maka menurut saya tidak tepat juga. Misalnya gini, saya ilustrasikan saja, supaya lebih meluas, supaya bisa dipahami. Misalnya seorang anak meminum obat, lalu dia overdosis. Apakah ibunya yang menguasai obat itu sebelum memberikan kepada anak itu adalah satu-satu yang harus dicurigai atau dituntut secara hukum bahwa dia yang bersalah? Belum tentu. Kalau kita konstruksikan hukum dari mana sumber obat itu, harusnya yang pertama ibunya, yang kedua bisa dokter yang memberikan resepnya salah.
Atau memang kalau dokter benar, bisa aja apotek yang salah. Atau katakan tiga-tiga ini benar semua, harus kembali kepada di mana obat itu diciptakan. Manufacturing, pabriknya. Jadi artinya tidak ada satu yang terarah oleh penyidik menyatakan orang ini karena dia lebih banyak menguasai, lebih lama. Ukuran waktu itu tidak bisa. Jadi menurut saya memang dalam pengamatan saya pada waktu itu agak sedikit prematur dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Sehingga sajian hasil proses penyidikan yang dinamakan P21 itu diterima oleh kejaksaan, disajikan di dalam ruang persidangan, itu menjadi perdebatan yang sengit antara para ahli. Ini menandakan bahwa tidak sempurna dalam kasus. Ini menandakan ya, kalau pendapat saya menandakan ketidaksempurnaan dalam proses penyidikan. Sehingga di ruang persidangan yang terbuka itu terjadi pro dan kontra, perdebatan para ahli loh. Ini perdebatan para ahli di dalam ruang sidang, bukan perdebatan publik. Di sana ada orang awam, orang yang paham hukum, ada orang yang mengerti banyak, ada para akademis. Ini bukan loh. Ini perdebatan dalam ruang sidang pada waktu itu adalah para ahli memandang sebuah masalah ini dengan subjek objek yang sama, tapi pendapat ahlinya bisa berbeda. Inilah ciri-ciri ketidaksempurnaan penyidik dalam menyajikan perkara. Himbauan saya satu, saya berharap ya kasus Jessica ini tidak menjadi bumerang dalam ruang publik, menjadi gaduh. Ya dihimbaukan kepada keluarga Mirna, keluarga korban, yang mengklaim keluarga korban itu termasuk Bapak Ede itu, untuk menjaga komunikasi supaya tidak blunder. Misalnya pernyataan menguasai alat bukti, itu kan bahaya. Orang awam bisa menguasai alat bukti, sementara ini ada delik laporan. Bukan delik aduan yang satu-satunya bukti harus diserahkan oleh korban. Delik laporan. Bahkan kalau dia menguasai satu alat bukti, misalnya menguasai, itu dianggap tidak sah. Dan dia tidak memiliki kewenangan untuk menguasai alat bukti dalam kasus pembunuhan. Kalau dia menguasai, lalu dia tidak membuka alat bukti itu, artinya ada penyimpangan alat bukti yang digunakan selama ini. Kira seperti itu. Jadi ini himbauan kepada keluarga korban, karena harus diakui korban itu sudah memberikan kuasa sepenuh-penuhnya kepada pengacara negara yang namanya jaksa. Jadi kalau bisa dalam kasus ini diinterview oleh media, ya silent saja. Kalaupun ini harus dikomentar kembali, itu serahkan kepada pihak kejaksaan. Karena pada waktu itu bukan ayahnya Mirna yang melakukan pra penuntutan maupun penuntutan, tetapi jaksa yang mewakili keluarga korban. Jadi kalau persoalan ini 20 tahun penjara, itu bukan karena maaf aja. Kelihatan Bapak Ede ini kan, ayah dari Mirna ini kan seolah-olah dia yang memiliki kemampuan mendorong perkara ini menjadi Jessica seorang pembunuh. Itu kan tidak fair. Nah, di situ tergambar bahwa ada potensi, ada indikasi intervensi keluarga korban terlalu tinggi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ini potensi atau indikasi. Jadi apa yang diucapkan itu menggambarkan bahwa semacam hukum ini dikelola secara baik oleh keluarga korban, itu tidak objektif dalam penanganan perkara. Jadi walaupun memang dalam proses peradilan ini misalnya, pendapat saya pribadi bisa dikatakan penyidik kurang profesional, lalu jaksa juga tidak menyajikan perkara ini di hadapan persidangan yang mulia dengan bukti-bukti yang bagus, bukti-bukti yang sah, atau bukti-bukti yang cukup, dan hakim tidak menggunakan sama sekali asas hukumnya yang bernama asas hukum itu yang harus digunakan hakim untuk menjadi acuan. Itu adalah in dubio pro reo, bahwa ketika hakim itu mengalami keraguan-raguan mengenai suatu perkara, maka hakim itu harus memberikan keputusan yang menguntungkan bagi terdakwa. Kalau asas ini digunakan, maka yakin hakim tidak pernah akan mengadili orang yang tidak bersalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dia lakukan. Tapi kalau hakim itu mengabaikan asas ini, maka dimungkinkan
hakim memutuskan perkara ini tidak berdasarkan fakta yang di persidangan, tetapi berdasarkan keyakinan semata, dan itu sangat subjektif. Dan jika itu terjadi, maka saya hanya satu kata, bahwa keadilan tidak pernah tercapai akibat ada pelanggaran prosedur atau prosedur dan keadilan substansi itu sendiri. Kira begitu.